Baik, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Derinto Elde Pare. Saya akan membahas tentang materi yang pertama, asumsi-asumsi dasar proses keilmuan manusia. Yang kedua, paradigma ilmu, tegaknya teori-teori keilmuan. Yang ketiga, keragaman dasar teori keilmuan, suatu diskusi metodologi. Dan yang terakhir, ilmu-ilmu sosial membuka metode ideologi baru. Baik, saya akan menjelaskan dari yang pertama, proses keilmuan manusia. Ada banyak aliran kefilsafatan yang menyumbangkan pemikirannya. Berikut akan dibahas secara ringkas 4 aliran kefilsafatan, yaitu yang pertama rasionalisme, yang kedua empirisme, yang ketiga kritisme, yang keempat intuisionisme. Dua aliran pertama memiliki perbedaan yang cukup ekstrem, yaitu ketiga adalah aliran yang berupa mendamaikan kedua aliran sebelumnya, sedangkan aliran keempat adalah aliran yang sampai saat ini sedang mencari dukungan epistemologis dan juga metodologis untuk suatu pengetahuan yang bersumber original dari pengalaman batin. Yang pertama, rasionalisme. Dalam pembahasan mengenai teori pengetahuan, rasionalisme menempati tempat yang penting. Biasanya paham ini dikaitkan dengan kaum rasionalisme. Yang kedua, empirisme. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa rasionalisme merupakan aliran pemikiran yang menekankan pentingnya peran atau akal, ide, substansi, forum, kausalitas, dan kategori dalam proses keilmuan. Dari situ keluarga orang periode ini sering disebut periode rasionalistik kedua, berlangsung antara tahun 1760 sampai dengan 1770 yang ditandai dengan semangat ekspetimis. Periode ini disebut periode empiristik. Pada periode ini pengaruh Hume sangat dominan. Karyakan Dranford Ausperkers ditulis pada periode ini. Periode ketiga dimulai dari tahun 1770. Yang berikut nomor 2, paradigma ilmu, tegaknya teori-teori keilmuan. Yang pertama, pengantar. Dalam proses keilmuan, paradigma keilmuan memegang peran yang penting. Fungsinya paradigma ilmu adalah memberikan kerangka, mengarahkan, bahkan menguji konsistensi dari proses keilmuan. Bagian berikut B, positivisme merupakan peradaban ilmu pengetahuan yang paling awal muncul dalam dunia ilmu pengetahuan. Keyakinan dasar aliran ini berakar dari paham ontologi realisme yang menyatakan bahwa realitas adalah eksistis dalam kenyataan yang berjalan sesuai dengan hukum alam atau natural laws. Upaya penelitian dalam hal ini adalah untuk mengungkapkan kebenaran realitas yang ada dan bagaimana realitas tersebut senyatanya berjalan. Yang berikut C, positivisme. Paradigma ini merupakan aliran yang ingin memperbaiki kelemahan-kelemahan positivisme yang hanya mengandalkan kemampuan pengamatan langsung terhadap objek dan telitian secara ontologis. Aliran ini bersifat trivial dengan hukum alam, tetapi satu hal yang mustahil bila suatu realitas dapat dilihat secara benar oleh manusia atau penelitian. Yang berikut D, konstruktivisme. Konstruktivisme satu di antara paham yang menyatakan bahwa positivisme merupakan paham yang keliru
dalam mengungkapkan realitas dunia. Karena itu, kerangka berpikir kedua paham tersebut harus ditinggalkan dan diganti dengan paham yang bersifat konstruktif. Yang berikut Celestial Theory. Aliran ini sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai suatu paradigma, tetapi lebih tepat disebut ideologi Cali. Cara pandangan terhadap realitas yang mempunyai orientitas ideologis terhadap paham tertentu. Baik yang berikut, yang nomor 3, kerangka dasar teori keilmuan suatu diskusi metodologi. Yang pertama, Francis Bacon, metode induksi eksperimen pengantar pemikiran filsafat ilmu pada tahun 1561 sampai dengan 1626. Terangkum dalam Novum Organon Baru, sebuah karya yang ia maksud sebagai pengganti Organon Aristoteles. Buku itu berisi tawaran tentang perangkat baru dalam penyelidikan ilmiah. Yang pertama, Auguste Comte, berawal dari studinya tentang sejarah perkembangan alam pemikiran manusia. Menurut Auguste Comte, sejarah perkembangannya alam pikir manusia terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap teologika, tahap metafisikma, dan tahap positif. Yang kedua, John Scudder. John Scudder adalah di antara filsuf yang juga mempersoalkan proses generalisme dengan cara induksi dalam persoalan generalisme ini. Sependapatan dengan David Hume yang mempersoalkan secara radikal. Yang berikut, lingkaran Wiener. Fakta yang melahirkan riwayat ontologi atau metafisme, lebih-lebih mitologi. Sejarah filsafat modern terlihat positivisme memiliki pengaruh penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu-ilmu alam. Yang berikut, Karl Popper. Nama lengkap Karl Popper ialah lahir di Wina pada tahun 1902. Ketika umurnya 17 tahun, ia sempat menganut komunisme, tetapi tidak lama kemudian ia meninggalkan aliran politik dengan alasan karena para penganutnya hanya menerima begitu saja suatu dogmatistik yang tidak kritis. Yang berikut, Lekatos metodologi program riset. Waktu yang cukup panjang, namun sejak para kedua abad 20 telah muncul beberapa pemikiran yang mencoba mendobrak dominasi ini dengan munculnya filsafat yang baru. Baik, yang keempat, ilmu-ilmu sosial membuka jalur metodologi baru. Fenomenologi. Istilah fenomenologi berasal dari bahasa Yunani Plainestai yang berarti menunjukkan dan menampakkan diri sendiri. Sebagai aliran epistemologi, fenomenologi diperkenalkan oleh Edmund Husserl. Sebenarnya istilah tersebut telah digunakan oleh beberapa filsuf sebelumnya. Secara umum, pandangan fenomenologi ini bisa dilihat pada 2 posisi. Yang pertama, ia merupakan reaksi terhadap dominasi positivis sebagaimana. Yang kedua, hermeneutik. Hermeneutik merupakan satu antara beberapa teori yang menawarkan pendekatan baru dalam ilmu-ilmu sosial. Pemikiran hermeneutik sosial ini dikembangkan oleh Friedrich Schiller pada tahun 1768 sampai dengan 1834. Wilhelm Daltel pada tahun 1833 sampai dengan 1911. Gandermot 1900-an dan lain-lain.
Di tangan mereka pemikiran hermeneutik yang pada awalnya sebagai teori memahami teks tulis atau kitab suci, kemudian mendapat perluasan objek yaitu teks kehidupan sosial. Baik, mungkin ini materi dan penjelasan yang saya sampaikan. Salam sejahtera bagi kita semua.